Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Febriani dengan NIM 2110842012. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji serta dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video seminar proposal saya dengan judul Kolaboratif Governance dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak pada klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan budaya di Kabupaten Tanah Datar. Pada presentasi kali ini saya akan membagi ke 3 tahapan, yaitu, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, serta bab 3 metode penelitian. Yang pertama di latar belakang, hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, termasuk pemerintah dan negara. Saat ini masih banyak masalah anak yang terjadi seperti kekerasan anak, baik di lingkungan rumah maupun di luar, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk fisik. Tidak adanya peran orang tua dalam pengasuhan anak, banyak kasus anak putus sekolah seperti karena faktor ekonomi, dan berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak anak lainnya. Merespon tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengadakan program Kabupaten Kota Layak Anak yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berpedoman pada Peraturan Kemen PPPA Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kabupaten atau kota layak anak yang bertujuan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu kabupaten yang melaksanakan program KLA adalah Kabupaten Tanah Datar melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang mana program ini sudah berjalan dari tahun 2013 sampai sekarang dan memperoleh penghargaan tingkat media di tahun 2024 ini. Program KLA sendiri memiliki 5 klaster dengan 24 indikator pemenuhan hak anak. Dalam penelitian kali ini difokuskan pada klaster 4, yaitu klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan budaya di Kabupaten Tanah Datar. Indikator pada klaster 4 ini adalah yang pertama wajib belajar 12 tahun, adanya sekolah ramah anak atau SRA, dan adanya pusat kreatif anak atau PKA. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang sangat krusial adalah pemenuhan hak atas pendidikan yang layak, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi, karena pendidikan memegang peranan strategis dalam membentuk kualitas hidup anak di masa depan. Untuk mewujudkan KLA, diperlukan keterlibatan lintas sektor dari berbagai pemangku kepentingan. Sesuai dengan teori Ansel dan Gas, ada dua unsur dalam sebuah collaborative governance. Yang pertama dalam sektor publik adalah organisasi pemerintah daerah yang terlibat seperti Dinas Sosial, PPPPA, Dinas Pendidikan, dan Kemenak dalam menjalankan sekolah ramah anak, serta Dinas Perhubungan yang melengkapi fasilitas sekolah ramah anak berupa rambu jalan dan adanya zona selamat sekolah. Dinas Perumahan Lingkungan Hidup dalam mengadakan fasilitas ruang bermain ramah anak yang didukung oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dari aspek pemanfaatan waktu luang dan budayanya. Sedangkan di sektor private atau non pemerintah ada Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau AKSAI yang beranggotakan seperti Bank Nagari sebagai kepalanya yang didukung oleh PDAM Tirta Alami, Hotel Emersia, CV Bunga Padi, RSU Harapan Ibunda dan masih banyak lagi. Dan lebih lanjutnya masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan KLA. Beberapa organisasi masyarakat yang terlibat seperti Forum Anak Indonesia, PWI, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK, Bundokan Duang, Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, LKAM, dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari atau BPRN. Selanjutnya untuk fenomena empiris dan teoritis, yang pertama tantangan hak anak di bidang pendidikan. Angka putus sekolah di tanah datar masih, tergolong tinggi, yang mana di tingkat di tingkat SD berada di angka 221 pada tahun 2023 dan masih terjadi kasus bullying pada anak dengan laporan kekerasan fisik 13 dan psikis 36 pada tahun 2025 di Kabupaten Tanah Datar. Untuk capaian program KLA sendiri di Tanah Datar sudah berjalan dari tahun 2013 dan masih berada di tingkat media yaitu tingkat kedua. Untuk penerapan sekolah ramah anak, yang mana sekolah ramah anak ini diterapkan dari tingkat, TK sampai ke tingkat SMA. Tapi pada realitasnya yang hampir 100% itu baru di tingkat SD. Untuk tingkat SMP dan SMA-nya masih, dijadikan sekolah percontohan ramah anak saja. Kolaborasi antar stakeholder, yang belum maksimal seperti insentif partisipasi rendah, yaitu
Untuk, komunikasi antar stakeholder hanya dilakukan, pada saat evaluasi, yaitu 1 kali 1 tahun, dan komunikasi hanya insidental, eee, yaitu dan komunikasi hanya insidental yang mana tadi itu, hanya dilakukan evaluasi 1 kali 1 tahun. Untuk insentif partisipasi rendah ini, seperti koordinasi, Dinas Perhubungan dengan Sekolah Ramah Anak, yang mana Dinas Perhubungan sendiri, masih banyak sekolah ramah anak yang tidak, memiliki zona selamat sekolah dan rambu lalu lintas. Dan untuk ruang bermain ramah anak, masih belum adanya, mmm masih belum adanya tenaga petugas untuk, yang mengawasi anak di bawah umur 10 tahun serta pengawasan terhadap anak disabilitas. Jadi permasalahan yang menjadi perhatian penelitian adalah bagaimana kolaboratif governance dalam pelaksanaan program Kabupaten Lek Anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya di Kabupaten Tanah Datar sendiri, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kolaboratif governance dalam pelaksanaan program Kabupaten Lek Anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya di Kabupaten Tanah Datar. Untuk manfaat teoritisnya, bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bila dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya bagi pihak dan yang ingin, mempelajari mengenai kolaboratif governance. Untuk manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Kabupaten Lek Anak di Kabupaten Tanah Datar, serta bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kolaborasi di bidang lainnya. Untuk penelitian yang relevannya di bab 2, yang pertama saya memakai dari Muhammad Rizky Ramadhani, yaitu kolaboratif governance dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong, Provinsi, Kalimantan Selatan. Yang kedua, Viosensia Kurniati Jehudat dan kawan-kawan, yaitu kolaboratif governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Yang ketiga, ada Putri Intan Kinasi, yaitu analisis stakeholder dalam upaya menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak. Yang keempat, ada Silbila Ranmita dan Raden Imam Al-Hafiz, yaitu kolaboratif governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Dan terakhir ada Miranda Lisa JR, yaitu implementasi program Kota Layak Anak dalam mewujudkan klaster hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya di Kota Pariaman. Untuk teori kolaboratif sendiri, peneliti memakai teori Ansel and Guss, yang mana kolaboratif governance menurut Ansel adalah proses tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama secara langsung dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan implementasinya, yang bisa dilihat dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaboratifnya. Untuk skema pemikiran yang pertama itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kabupaten atau kota layak anak. Yang ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, yang mana Kabupaten Tanah Datar sebagai pelaksana program kabupaten atau kota layak anak. Yang selanjutnya Surat Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 463/500/Sosial 2022 tentang gugus tugas pelaksanaan program KLA oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar. Fokus penelitian kolaboratif governance pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya. Yang mana kolaboratif governance menurut Ansel dan Gas, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Selanjutnya untuk definisi konsep, kolaboratif governance merupakan suatu mekanisme tata kelola kebijakan publik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat, sektor swasta, dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program. Yang kedua, Kabupaten Lek Anak atau KLA adalah sistem pengembangan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk menjamin pemenuhan hak anak. Selanjutnya, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya merupakan bagian dari 5 klaster dalam KLA yang mencakup indikator penyediaan akses pendidikan yang berkualitas, kegiatan positif di luar sekolah, serta penguatan nilai-nilai budaya dan kreativitas anak sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selanjutnya untuk definisi operasional, di sini saya memakai 4 variabel dengan 14 indikator yang diukur melalui observasi dan wawancara langsung kepada organisasi dan stakeholder terkait seperti pada tabel berikut ini.
Untuk pendekatan penelitian, menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana digunakan untuk melihat bagaimana kolaboratif governance dalam pelaksanaan program KLA pada kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya di Kabupaten Tanah Datar. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, saya memakai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik pemilihan informan, pada penelitian ini, teknik pemilihan informan yang digunakan adalah pervasive sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih informan yang paling mengetahui dan memahami tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Di sini ada 10 informan yang saya masukkan dalam tabel ini. Selanjutnya yaitu peranan penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan berfungsi sebagai instrumen utama. Untuk proses penelitian diawali dengan pencarian data awal, mengurus perizinan penelitian, kemudian dilakukan wawancara dengan pihak terkait dan mengumpulkan sumber data yang bisa dijadikan sumber referensi. Untuk unit analisis sendiri dalam collaborative governance pada pelaksanaan program KLA ini, yang menjadi unit analisisnya adalah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar. Dan selanjutnya untuk teknik analisis data, yang pertama tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan data adalah teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, yang mana terdapat pada tabel berikut ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangan selama presentasi, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.